Menurut putusan pengadilan ini, terdakwa Chung Hao-nan, mengorganisir kelompok kerusuhan, membawa dampak buruk bagi masyarakat. dijatuhi hukuman mati. Kak, cepat pergi. Cepat pergi. Kak, di kehidupan berikutnya. Aku tetap ingin jadi saudaramu. Chung Hao-nan, Ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Kalau semuanya bisa dimulai lagi dari awal, aku pasti akan membawa saudara-saudaraku ke jalan yang benar. Menjadi orang yang baik. Laksanakan sekarang. Ini, Cheng Gao-non. Meskipun pemimpin di Teluk Besar, jadi apa? aku telah melintasi waktu, kembali ke 18 tahun yang lalu. Cheng Gao-non. Ini rebut wilayah Feizain. Hari ini anak buahmu nggak ada. Gua habisi lu, gampang banget. Saudara-saudara, serang dia. Berani nggak? Ahau. Kodok. Panggil kakak besar. kakak besar. Baik, Semua ada. Kakak besar. Kodok. Bang Nan. Cepat pergi. Kakak besar yang menyeret kamu. Kakak besar. Setelah aku mati, aku ingin mohon padamu. Lindungi keluargaku. Baik. Ahau. Jadi preman merugikan orang lain dan diri. Meski berjaya sementara, tetap tak bisa lari dari karma. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kakak besar. Si gendut Ming itu terlalu sombong. Bagaimana kalau kita langsung saja? Itu melanggar hukum. Mau pergi atau tidak? Pergi sana. Pergi. Baiklah, hari ini kalian menang jumlah. Kita pergi. Jangan lari, ya? Kembali sini. Di kehidupan sebelumnya, saudaraku dipukuli hingga mati, atau meninggal karena tidak punya uang untuk berobat. Nasibnya mengenaskan. Langit memberikan aku kesempatan untuk mengulang. Aku akan membawa saudara-saudaraku untuk mengubah hidup kami. Cheng Gao-non, kamu kemana aja? C'est pas datang ke sini, bawa pakaian dalam buaku. Iya, sudah. Cheng Hao-nan, kamu di mana? Aku bilang kamu datang bawa pakaian dalam buat aku. Aku mau kamu datang sekarang, segera, langsung. Beng. Kakak ipar manggil, ada masalah? Haruskah aku pergi melihat keadaan? Apa sih masalahnya? Masalahnya dia mungkin berbaring di pelukan pria itu. Kehidupan lalu, kalau bukan karena dia, mana mungkin aku bisa seburuk ini? Lihat ini, kalau aku pakai. Atuh. Semua ini, bungkuskan untukku ya, oke? Jiaki. Akhir-akhir ini, aku nggak punya banyak uang lagi. Uang itu dari pinjaman bunga tinggi teman-temanku buat ini. Cheng Gao-non. Nggak punya uang, jangan pacaran. Aku bilang, kalau kamu gak beliin aku hari ini, kita putus. Jiaki. Halo. Demi seorang wanita, nggak cuma ngancurin diriku, tapi juga saudara-saudaraku. Cheng Hao-nan, uang santunan untuk keluarga saudara-saudaramu semuanya sudah aku ambil. Aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Jadi hantu pun aku gak akan melepas kalian. Bukan, Cheng Hao-nan, kamu bisu ya? Aku kasih tahu kamu, kalau 5 menit lagi belum datang, aku putus sama kamu. Nanti, jangan nangis minta balik ya. Aku sudah lama sabar sama kamu. Bajingan, aku tahu ini. Aku peringatkan kamu. Aku udah cukup sabar sama kamu. Mulai hari ini, kita putus. Pergi sana. Kakak hebat banget. Kakak luar biasa. Kakak luar biasa. Halo. Berani-beraninya kamu matikan teleponku. Maksudnya APA ini?
Kamu bilang ini pertama kali main-main sama aku ya? Kakak, bisa jelasin soal ini? Jelasinnya apa lagi? Kodok. Bang Nan. Rumahmu di Pasir Merah, kan? Ada tanah kosong luas yang tidak mau. Memang begitu sih. Tahun 80-an di Jianggang, penuh risiko, tapi peluang bisnis melimpah. Perhiasan dan properti. Perdagangan ekspor impor. Film drama Hong Kong, tenaga kerja mudah didapat, uang gampang dicari. Tapi, dari mana cari backingnya? Bang Nan, mobil balap dipretelin sama cewek. Dia bilang jika tidak kasih 30.000, tidak akan. Gadis Tenjik Mana Berani Senta Bang. Ajari dia pelajaran. Tenang, Bang Ji, bakal bikin dia lumpuh tangan kaki, biar kapok. Berhenti di sana. Zialan. Aku bisa lupa soal ini. Ayah Wensi, kepala kota Gangjiang. Di kehidupan sebelumnya, karena tidak sengaja melukainya, teman-teman kita terkena masalah. Gak boleh jatuh lagi di tempat yang sama. Ahau kodok, ikut aku. $30.000 sudah bawa belum? Kita sama-sama orang jalan. Jangan lama, kalau enggak, aku bakal hancurin mobil ini. Brengsek, udah muak hidup ya? Percaya nggak aku? Berhenti. Ashi, Gue suruh kalian datang bantu, baru muncul sekarang? Aku paham aturan dunia persilatan. Duit dulu, baru kerja. Malam ini harus beras siapa? Cheng Haonan yang besar-besar. Nanti hasilnya, kamu 8, aku 2. Gak nyangka, anak wali kota ternyata punya sifat kayak gini. Ngapain bengong? Cepat maju, maju dong. Hajar mereka semua sampai jatuh. Lupakan saja, hari ini beri pelajaran. Biar dia kembali ke jalan yang benar. Kenapa kamu melihatku begitu? Lepaskan aku. Sudah, sudah. Adik kecil, aku adalah orang yang kamu cari. Cheng Haonan. Kamu, kenapa tadi bohong padaku? Kamu tidak memberiku bicara. Aku nggak bohong sama kamu. Kamu ngapain? Aku bilang sama kamu. Bukannya kamu suka mobil ini? Ku beri buat kamu. Kamu kan perempuan. Jangan terlalu main-main. Ayahmu masih cari kamu kemana-mana. Kamu tahu siapa aku. Hidup di masyarakat ini susah. Aku pergi. Ganteng banget. Cheng Haonan. Mulai sekarang, boleh aku sama kamu? Gak mau cewek nakal, pulanglah. Kembali ke rumah dan belajar lagi. Dia maco banget. Aku suka banget. Aku pasti akan jadi pacar kamu nanti. Pas. Bukannya kamu bilang mau ajak kami bisnis besar? Inilah. Jangan ikut campur urusan kakak besar. Kamu. Cari uang dulu, tampakkan seperti mau cari uang. Lihat kalian sekarang, ini seperti orang bisnis yang benar. Berdiri di situ, orang-orang takut karena kalian. Kakak besar. Lihat nih. Tato baru aku, beberapa cewek bilang keren loh. Kepalamu itu penuh dengan cewek terus. Tanpa uang, cewek mana yang mau sama kamu? Kakak bilang benar. Bangun karir dulu, baru menikah. Hei, tunggu aku. Aku kan gak bilang aku gak mau pergi. Makasih. Sama-sama. Kakek. Apa yang kita lakukan dulu? Aku sudah pikirkan. Kita bisa mulai dengan bisnis DVD. Sekarang ekonomi di Yunzhen berkembang pesat. Ini adalah peluang besar. Kita tidak boleh melewatkannya. Mendapatkan izin masuk itu sulit sekali. Bagaimana kita bisa ke sana? Apa mungkin? Sebenarnya aku kenal seseorang. Tapi aku tidak tahu. Apakah dia mau membantu? Aku mau. Kamu siapa? Bang Haonan, ini aku. Kamu ngapain di sini? Aku tentunya punya cara sendiri, dong. Bang Haonan, asal kamu mau nerima aku bakal bantu. Gimana? Cheng Haonan, aku tahu kok. Kamu nyelinap di belakangku dan selingkuh. Cewek ini siapa? Hah?
Cewek ini siapa? Kamu ngapain di sini? Ada urusannya sama kamu? Cheng Haonan, marah-marah juga ada batasnya, ya? Kamu kan ngejar aku 3 tahun, masa mau lepas begitu aja? Kamu rela? Wanita ini pasti s'engagea di bawah Cheng Gaonan un buat Kumara. Aku bisa memaafkanmu karena tidak datang. Tapi, kamu harus memberikan mobilmu kepadaku. Jadi, aku akan memaafkanmu. Maksudmu yang ini, kan? Kenapa kunci ini ada padamu? Berikan kepadaku. Maaf ya, mobil ini sudah dibayarkan kepada aku oleh Kak Haonan. Cheng Haonan, ini kesempatan terakhirmu. Ajar wanita ini. Berikan uang 2 juta sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, aku putus denganmu. Kakak, kamu sakit jiwa ya? Aku sudah bilang jelas di telepon, aku mau putus sama kamu. Soal uang, aku jadi ingat. Uang yang aku habiskan untuk kamu selama ini, aku kasih waktu sebulan buat balikin. Kalau tidak, kita ketemu di kantor polisi. Pergi. Camus. Nggak dengar yang Kak Haonan bilang, pergi. Cheng Gaonan, tunggu saja aku. Adik kecil, kamu cukup berani. Tentu saja. Bang Haonan, sekarang aku sudah gabung dengan kalian kan? Bisa. Tergantung performamu. Ayo, saudara-saudara, jalan. Nona cantik, Pulang kerja sepagi. pulang kerja sepagi ini, nggak mau jualan lagi? Kalian mau apa? Bulan Saya sudah bayar uang perlindungan. Saya bukan datang minta uang perlindungan. Saya datang bicara soal bisnis. Bisnis? Bisnis apa? Tentu saja. Yang ini. Berapa? Semua. Semua. Kamu yakin? Ganteng. Aku sudah hitung. 85. Harga terendah. 85, kok nggak sekalian merampok aja? Mau apa? Kalau terus begitu, aku akan teriak pelecehan. Ayam hutan. Begini, 25. 25. Mas ganteng, harga nggak bisa nawar gini. Kamu tekan harga segini, tetap rugi. 25 sudah semua, kamu nggak rugi. Ini bukan soal jumlahnya. 20. 15. Jangan. 25. 25 saja, tampan. Jangan salahkan Kak. Karena tidak beritahu kamu jumlah keping CD ini banyak sekali. Yakin? Itu bukan urusanmu lagi. Saudara-saudara. Bawa barang. Ayah, Aku bantu Kak Haonan dapatkan izin masuk. Dia pasti akan menerimaku. Bang, lihat itu dia, pakar barunya Cheng Gaonan. Ayo kita serang dia. Kalian mau apa? Cheng Gaonan bukan hanya merbu wilayahku. Dia juga mengambil bisnis di bawahku. Sekarang aku gak bisa kutip uang pelindungan. Hari ini aku culik ceweknya, biar dia kapok. Lihat apa dia masih berani nantinya. Wanita tak tahu malu, berani-beraninya merebut pacarku. Sekarang tahu takut ya? Takut Cheng Haonan datang dan bikin kalian bertekuk lutut? Broming. Cheng Haonan ada di rumah, aku udah suruh orang mengawasinya. Lagi pula sekarang dia ada di tangan kita. Kamu lihat cewek ini, lumayan cantik juga. Dia pacarnya Cheng Haonan. Kalau kamu tidur sama dia, bukankah itu sama aja nginjak harga diri Cheng Haonan? Ada masuk akal juga sih. Ok. Hari ini biar aku, Fatming, tunju kanke batanku. Kamu mau ngapain? Zhongji. Cheng Haonan tidak akan melepaskanmu begitu saja. Pergi. Bilang ke Cheng Haonan untuk tunggu aku. Aku akan panggil kakakku untuk urus dia. Pergi. Kamu kenapa bawa pisau setiap saat?
Cuma mainan aja. Kamu baik-baik saja? Beng nan suruh jemput kamu. Cheng Haonan yang sur kamu jemput aku. Cheng Haonan utang budi besar sama aku, mau lihat gimana dia balikin. Guys, kita ini siapa? Preman. Udah berapa kali aku bilang? Bisnis. Berbisnis itu yang paling penting apa? Damai itu utama. Asal nggak di bawah minimum yang disebutkan. Semua bisa dijual. Tujuan kita adalah memperluas saluran, membesarkan dan memperkuat. Dengar baik-baik, sudah jelas? Berangkat. Ayo. Setelah dis ini terjual habis, kita bisa beli tempat ini. Nantinya di sini jadi tempat paling ramai di Gangjiang. Sejengkal tanah, emas nilainya. Bos, kami sudah pulang. Bos, kali ini kami berhasil dapat untung 20 juta. Barang tidak cukup untuk dijual. Pedagang memohon kita pasok barang ke mereka. Saya, Kodok, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Bang, kamu benar-benar hebat banget. Oke. Panggil saudara di tempat biasa. Hari ini nikmati. Kedepannya hari-hari seperti ini akan sering banget terjadi. Ya bang. Bang. Cheng Haonan gak cuma ambil wilayah kita. Lagipula. Entah dari mana dia dapat uang banyak. Sekarang para anak buah kita banyak yang ikut dia. Anak buah dari toko sekarang mereka nurut sama dia. Bahkan uang perlindungan gak mereka bayar lagi. Bos, kalau begini terus, posisi kita bakal terancam. Bos, Xia Oming. Kamu ini nggak ada gunanya sama sekali. Masih berani nangis di depanku? bos, saya. Sudahlah. Saya kasih kamu satu kesempatan lagi. Bawa saudara-saudara, ambil alih tempat itu untuk saya. Kalau masih gagal, jangan balik hidup-hidup ketemu saya. Baik, baik. Cheng Haonan, bagaimanapun saya sudah bantu banyak. Kamu harus menerima saya. Saya sudah bilang, ini bukan tempat untukmu. Mantan pacarmu memukul saya. Beban sebesar itu saya tanggung buat kamu. Tapi kamu malah memperlakukan saya begini. Kamu ngapain sih? Aku akan balas dendam untukmu. Tapi sekarang, aku butuh. Bos besar. Gawa. Si gendut Ming bilang kita rebut toko audio mereka. Dia bawa orang untuk serang. Tapi sekarang, aku butuh bantuanmu. Maksudku, bantuan dari ayahmu. Kamu ternyata tahu siapa aku sebenarnya. Bantu atau tidak? Bantu ya bantu. Cheng Gaonan. Mana Cheng Haonan. Keluar. Cheng Haonan. Kenapa? Cari masalah ya? Cheng Gaono. Kali ini habis. Keluar, sujud, panggil aku ayah. Kurang ajar. Kamu bilang apa tadi? Kenapa? Takut karena Cheng Haonan gak ada? C'est pas sur Udiakelua. Kalau enggak, kami hancurin. Keluar sekarang. Ngadepin sampah kayak kalian. Gak perlu kakak besar turun tangan. Bocah sialan. Hari ini aku ajarin cara jadi manusia. Ayo, serang mereka. Jangan bikin malu Nange. Haya. Jean-Gon Bergerac. Berani kau mengancamku. Belum pernah aku rugi sebesar ini. Tangkap mereka. Teriak, teruskan. Mengira aku gampang dibully? Tunggu saja, aku akan lapor polisi. Kenapa? Mau lari kemana? Satu tumpukan sampah. Belum makan, lemah sekali.
Adu. Jangan pukul. Aku salah. Sudah, selesai. Kalau begitu, mari kita... Siapa yang bikin ribut di sini? Siapa yang bikin ribut di sini? Matikan musiknya sekarang juga. Pak Polisi, Mereka yang melek. Bantu aku mendapatkan keadilan. Pak Polisi, tolong aku. Apa yang terjadi? Berani bikin keributan seperti ini. Tim penegak hukum sudah di sini. Le taquant sans Jatamus et 40. Nggak mau. Kenapa? Lepasin nggak? Lepasin. Lepasin. Pak Polisi, Anda harus tangkap mereka semua. Terutama bos Cheng Haonan. Pastikan Mazuk Penjara. Kina peluru. Kamu bilang apa? Pak Polisi, lihat mereka. Sampai sekarang masih sombong banget. Berani bikin rusuh di wilayahku. Tangkap semuanya. Siapa itu? Siapa yang berani bicara seperti itu? Bos. Cheng Haonan, akhirnya kamu muncul juga. Pak Polisi, apa dilakukan saudara? Sampai membuatmu semarah ini. Bahkan pakaian itu? Pak Polisi, dia yang mengacaukan ketertiban masyarakat. Cepat tangkap dia. Di siang bolong bikin keributan. Bukti sudah jelas. Masih perlu menyangkal lagi? Pak Polisi, tempat ini punya saya. Mereka bawa orang cari gara-gara sama saya. Tuh, saya dan teman-teman saya, kami semua orang baik-baik. Lakukan hal yang benar, apa salahnya? YK. Terlalu berisik. Tapi ini demi melindungi diri sendiri. Pak Polisi, Anda kan pejabat. Semua tetangga ini melihat lo. Camus. Sebenarnya ada apa? Pak Polisi, lihat ini. Siapa orang baik yang bawa barang-barang seperti ini? Kami benar-benar korban. Apa Anda tidak salah paham? Pipa air di rumah Anda bocor, saya beli pipa ini untuk saya. Apa itu salah? Iya. Pak Polisi, cepat bawa mereka pergi dan berikan pelajaran yang baik. Betul banget, Pak Polisi. Kami benar-benar orang baik. Jangan sampai kami yang baik ini dipukul sia-sia ya. Anak-anak nakal begini selalu bikin masalah. Terlepas dari siapa yang salah. Pasti Bucan au Rambec. Mereka harus dikasih pelajaran. Bawa semuanya kembali untuk ditanyai. Sekarang takut juga, kan? Jangan main-main. Wanita ini, dia yang paling keras pukulannya. Pak Polisi, harus menyelidiki dia ya. Selidiki. Pak Polisi, selidiki dia ya. Selidiki. Nona Bezar. Kakliu. Bukannya ini cuma seorang gadis kecil yang suka bikin onar? Kenapatakut Samadia. Gadis kecil yang suka bikin onar? Pasti ini ada salah paham. Nona, kenapa kamu sama orang-orang ini? Coba deh kalau dia tahu. Mereka semua teman-teman, apa yang terjadi hari ini, mereka yang mulai. Kita hanya membela diri. Kalau kamu mau bawa Cheng Haonan pergi, bawa aku juga. Panggil ayahku datang. Apa salahnya melindungi diri? Siapa bapakmu? Memangnya si bapak? Diam. Ayahnya orang yang gak bisa kau usik. Apa? Pantas abang baik sama dia, ternyata orang penting. Emang abang gue jago, tajam banget. Bangliu, Bangua, Tolon, Nantia Bangu Kazidui. Diam. Ganggu ketertiban masyarakat. Tutup mulutnya cepat. Tangkap rusa ini, bawa balik. Siap. Liu Ge, Aku. Cepat bangun, ayo pergi. Jangan pergi dong. Sepertinya dia nggak mau aku pergi. Mungkin dia mau aku tetap di sini, ya? Haonan, aku tahu kok, di hatimu masih ada aku. Makanya kamu nggak biarin aku pergi, kan? Aku tahu aku salah. Begini, Besok temenin ke mall. Kebetulan aku lihat ada tas model baru di sana. Begitu saja masuk. Kamu benar-benar untung. Jangan kira
Aku tidak tahu apa yang kamu buat. Minta maaf sama Ho Yun Si. Dengar nggak? Minta maaf. Kenapa harus minta maaf padanya? Aku kan pacar kamu. Aku cemburu karena kamu suka sama perempuan lain, jadi aku ngajarin dia. Aku tahu aku salah. Kamu maafkan aku, ya? Kakak, kamu itu otaknya bermasalah ya? Kakakku sudah bilang, putus sama kamu. Minta maaf. Aku nggak mau ulang 2 kali. Maaf. Nggak tulus. Berlutut. Apa? Apa? Jangan keterlaluan deh. Aku salah ngegantungin kamu, tapi nggak harus ngehina aku di depan umum, kan? Jangan terlalu kejam. Liang Jiaki. Karena sebelumnya, kamu lebih kejam daripada aku. Ini baru permulaan. Kalau masih seperti ini, aku akan panggil Pak Liu kembali. Maaf, Nona besar. Kumohon, maafkan aku. Itu baru benar. Pergi sana. Tunggu dulu. Ingat bayar utangnya. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Tahu kok. Cheng Haonan pasang badan belain di depan orang banyak. Pasti dia benar-benar jatuh cinta sama aku. Halo, Ada APA? Pantas aja nggak mau terima aku jadi adik. Ternyata dia mau aku jadi wanitanya. Kak Haonan, aku mau. kamu ngapain? Bang Nan, aku mau. Ngapain kamu? Gawat, sepertinya dia salah paham. Bang Haonan, aku sudah tahu, aku tahu perasaanmu padaku. Aku terima kasih ya. Untung kamu ada, lain kali aku traktir makannya. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Saudara-saudara kita pergi. Cheng Haonan, jangan pergi dong. Aku pasti akan menaklukkanmu suatu hari nanti. Urusan di toko elektronik sudah beres. Sekarang ada pemasukan setiap bulan. Selanjutnya, kita harus mendirikan perusahaan. Masuk jalur resmi. Ambil alih tambang emas ini. Dulu, kawasan Hongsha ini dikembangkan oleh seorang besar bernama Wang Jiu, langsung jadi kaya raya. Dia jadi orang terkaya di Gangjiang. Takdir memberiku kesempatan hidup lagi, aku akan berubah total. Jadi posisi orang kaya ini. Harusnya jadi giliran saya sekarang. Kodak. Coba cek. Luas tanah Red Sand yang pasti. Dan harga pasarnya sekarang. Serius, bos? Mainnya segede ini? Kawan-kawan. Berani nggak? Beng, perlu satu kata. Kita semua akan ikut kamu. Kalah ya kalah aja. Asal kita tetap bareng. Mau jualan sayur di pinggir jalan, makan bubur polos, tetap mau. Selama ada aku, kita nggak akan kalah. Ayo, ikut aku ketemu orang penting. Wali kota sudah menemukan. Nona belakangan ini selalu bersama anak ini yang namanya Cheng Haonan. Dia punya puluhan anak buah di bawahnya. Akhir-akhir ini dia mulai bisnis peralatan elektronik. Risikonya lumayan besar. Nona setiap hari bersamanya. Sepertinya kurang baik, ya? Tanpa ada sumber informasi dari luar. Masih bisa memprediksi pasar masa depan dengan begitu tepat. Cheng Haonan ini tidak mudah ya. Baiklah, ayo pergi. Wali kota. Saya rasa Nona terus bersama pemuda nakal ini kurang baik. Nona sudah mencapai usia yang seharusnya menikah. Bagaimana kalau Anda lihat pemuda-pemuda hebat di sekitar kita? Misalnya saya. Liu Yiayu. Kamu berbicara seperti lebih penting dari saya. Anda suruh saya melakukan sesuatu? Maaf. Tidak berani, tidak berani. Anak muda ini biar saya yang atur. Pergilah. Cuma preman kecil seperti itu. Apa yang bisa diharapkan dari dia? Di depan seseorang ingin bertemu. Namanya Cheng Haonan. APA. Halo, Paman. Kamu pasti Cheng Haonan. Ya, Siapa mengizinkan? Masuk tanpa izin?
Berani juga, lebih dari yang aku bayangkan. Kebetulan aku sedang kamu malah datang sendiri. Yunxi adalah permata hati. Tentang hubungan kalian. Aku tidak setuju. Anda salah paham. Saya dan putri Anda hanya teman biasa. Kamu pikir kamu siapa? Anak saya tidak pantas untuk kamu? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Tentu saya tahu, Tuan Wali Kota. Tapi kali ini saya datang untuk bicara bisnis dengan Anda. Tentang tanah merah ini. Kamu keluar dulu. APA? Aku mau bicara dengannya. Yaga Pintu, Yangan Siapa Panmaso. Siap. Kenapa Bengong? Cepat pergi. Mereka saudara-saudaraku. Tidak perlu keluar. Kelua. Keluar, aku berbicara pada kalian. Aku bicara padamu. Paman, berikan tanah Hongsha itu padaku. Aku janji, dalam 1 tahun, akan membuatnya tempat paling menguntungkan di seluruh Gangjiang ini. Hongsha? Anak muda. Itu hanya desa terpencil tanpa arti. Apa gunanya itu? Minggu depan, akan mengumumkan kebijakan penggusuran di sekitar tanah ini. Membangun jalur transportasi kota dan tanah ini adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa dikembangkan menjadi dataran luas. Selama perencanaannya tepat, nilainya naik 10 kali lipat. Bukan masalah. Kontrak ini baru saja saya dapatkan. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia punya orang hebat di belakang? Kalau aku berikan hak pengembangan padamu, apa rencanamu? Aku ingin membangun di sini pusat bisnis terpadu yang lengkap. Terhubung dengan jalur transportasi kota, mencakup sebagian besar Gangjiang. Meningkatkan perkembangan ekonomi. Setelah selesai dibangun, aku jamin nilai ekonomi seluruh Gangjiang setidaknya naik 10 poin. Aku akan menyerahkan ini padamu. Tapi, Bisa atau tidak, itu tergantung keahlianmu. Bahkan jika kita melakukannya, itu juga sangat sulit. 3 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan kamu bisa menangani penghuni lokal, hak pengembangan akan menjadi Baik, deal selesai. deal selesai. Oh iya, ada satu hal lagi. Saya ingin belajar dari Anda. Apa itu? Kalau bertemu kekuatan jahat, saya harap, Paman, Anda bisa turun tangan. Melindungi kedamaian dan kemakmuran kota Gang. Ini memang tugas saya. Sialan. Gak nyangka wali kota begitu percaya sama preman itu. Yunxi adalah milikku. Mazalata Naitu. Harus digagalkan. Halo? Ini Wang Jiayu, kan? Ada bisnis besar buat kamu. Bro, minum, ayo. Meunier Balkan. hai. Kalau tanah merah itu jadi milikku, aku bakal koyo-royo. Hitam Putih Semua Bakal Aku Kuasai. Hah, mimpi aja, deh. Cheng Haonan bukan orang gampang dihadapi. APA? Masalah Ming kemarin belum diselesaikan dengannya. Kamu rebut lagi dariku. Kesempatan kuberikan, bisa diambil atau tidak. Lihat sendiri. Cheng Haonan. Baiklah. Kamu mau bermain denganku? Aku akan temani sampai akhir. Kamu hebat sekali, ya. Jadi gangster merugikan diri sendiri dan orang lain. Aku tak akan mengulangi kesalahan sama. Karena Tuhan memberiku kesempatan lagi. Aku akan membawa saudara-saudara, mengubah hidup sepenuhnya. Suatu saat, naik melawan arus, seluruh pelabuhan tahu. Apa arti, pemenang adalah raja?
Saudara-saudara, bisnis besar pertama sejak Hongsing didirikan. Ingat apa yang aku katakan. Berbisnis harus menjunjung harmoni. Kalau aku tahu ada yang melakukan pelanggaran hukum, langsung usir dari Hongsing. Tidak akan diterima lagi selamanya. Siap. Berangkat ke Pasir Merah. Cheng Gaonan. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa melawanku sekarang. Waduh. Bukannya ini Kak Haonan, bintang besar kita? Kakak Nan, beri pelukan dong. Anjing yang kau pelihara patuh banget ya. Benar-benar penurut. Wang Jiu, ternyata kau memang ada di sini. Tentu saja. Tanah di Hongsha ini subur banget. Kenapa cuma kamu yang bisa dapat untung? Orang lain nggak boleh untung juga. Hati-hati, nanti Kamu ngomong apa sih? aku ini warga teladan, tahu. Bikin heboh banget. Sampai aku kaget, loh. Ayo, makan dulu. Haonan, duduk sini. Cheng Haonan. Ini. Khusus aku. Siapkan untukmu. Haonan. Tempat bernama Hongsha ini. Aku pasti akan mendapatkannya. Kamu dan saudara-saudaramu. Pulang saja dan jual DVD. Ha. Ini. Hadiah dariku untukmu. Wang Jiu berbisnis, bukan main gaya jalanan. Bukan tergantung kata-katamu. Harus ada aturan dan prosedur. Kontraknya ada di tangan saya. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Iya. Prosedurkan. Keadilankan. Saya tahu. Hari ini kamu datang ke sini bukankah untuk negosiasi harga? Tunggu. Bawa orang itu ke sini. Cheng Haonan. Dia itu kan anak kepala desa. Ada apa-apa, bicarakan baik-baik. Cantik kecil, ya? Kamu kasih tahu kami. Tanah ini diberikan ke dia. Kasih aku saja. Ingat ya. Ayahmu masih menunggumu. Benar kan? Tanah ini. Benar, tanah ini. Aku sudah putuskan untuk memberikannya kepada Wang Jiayu. Sukarela? Iya. Adik kecil. Kamu sukarela. Kamu jangan bilang itu, aku yang memaksamu ya. Aku sukarela. Pergi, Jeonggon attend lagi. Orang Wang Jiu ini, demi rebut tanah, benar-benar pakai segala cara. Iya benar. Kamu dengarkan? Dia sudah bilang. Tanah ini sekarang milikku. Cheng Haonan. Cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Bosku belum bicara, kalian anjing berisik apa? Berhenti. Berhenti. Wang Jiu. Dari awal hingga akhir. Ini hanya urusan antara kau dan aku. Sekarang kau melibatkan wanita tak bersalah. Tidak pantas, bukan? Kamu juga mau seperti gendut Ming masuk penjara? Menakut-nakuti aku? Kamu punya bukti? Wang Jiu. Pertama, tidak punya dana yang cukup. Kedua, tidak punya dokumen terkait. Kenapa pihak lain kasih tanah ke kamu? Kita tahu trik apa yang sudah kamu pakai. Kita semua paham. Haonan, ya. Aku, Wang Jiayu, orang kasar. Biar aku pikirkan dulu. Aku cuma tahu apa yang aku mau. Itu harus kudapatkan. Aku sudah ngerti. Kepala desa. Dia suka sama aku, ya? Dia ingin aku jadi menantunya? Benar enggak? Aku. Lepaskan dia. Kakakku minta kamu lepaskan. Wah, berani juga kamu ngelawan. Saudara-saudara, ambil senjata. Aku mau lihat siapa yang berani.
Preman ya tetap preman. Kerjanya cuma tahu berantem aja. Allô? Saya mau lapor polisi. Ada keributan di Hongsa. Kenapa? Aku mau lihat siapa yang berani. Cheng Haonan. Mau main keras sama aku ya? Wang Jiu. Aku ini seorang pebisnis. Ngapain kamu nakut-nakutin? Aku bisa lindungi diriku sendiri. Ada masalah? Apa hebatnya kamu? Kalau kamu berani banget, datang ke sini. Ngurusin kamu. Jangan repotkan bos besar saya. Kamu. Udah bisa bicara baik-baikan. Gak usah takut. Kalau ada masalah, bilang ke saya. Saya, Cheng Haonan, pasti bantu kamu. Siapa yang bikin onar di sini? Pak polisi. Itu dia. Benar-benar dia. Cepat tangkap dia. Bongnan. Kok kamu ada di sini? Bang Nan, kok kamu ada di sini? Datang untuk diskusi bisnis. Lalu sekarang ini, Bang Nan, seseorang menelepon melaporkan kamu memaksa penagihan. Sulit bagiku untuk mengurusnya. yang memaksa penagihan bukan aku. Tapi dia. Serius deh, Oran, Bao America Semuadan Tankap. tunggu dulu. Pak Liu. Melihat situasinya, sepertinya ini tidak sesederhana itu, ya? Sekretaris Liu, Cheng Haonan ini kan warga teladan. Dia pasti nggak bakal buat keributan. Yang aku mau itu bertindak adil, Pak Liu. Dasarkan pada fakta dong. Pak polisi. Putri kepala desa masih di sini. Kalau nggak percaya, tanya dia. Siapa lebih dulu kasar, dia atau aku? Semua ini, Sebenarnya ada apa? Iya, Cheng Haonan yang mulai duluan. kamu dengar itu dia. Aku sudah bilang, aku tidak bersalah. Wali kota benci kalian seperti ini. Tahu hukum tapi melanggar. Sampah masyarakat. Cheng Gaonan. Kuma Camus. Masih mimpi mau kaya, ya? Kontrakmu dengan wali kota dibubarkan mulai sekarang. Kamu yang menentukan? Kalau tidak, apalagi? Pak Liu. Tankap Cheng Gaonan dan Semua Bajangan ini. Oran. Beraksi. Berhenti. Berhenti. Wali Kota. Kenapa Anda datang ke sini? Sekretaris Liu. Kamu bisa datang. Kenapa nggak boleh datang? Nggak. Maksudku, hal kecil begini nggak perlu nyusahin kamu. Aku sudah selidiki. Cheng Haonan bersekongkol dengan orang-orang liar untuk memaksa Jangan percaya sama preman-preman ini. Orang-orang di sini, Cepat. Bawa mereka semua keluar. Wang Jiu pergi kemana? Camus. Duduk. Siapa yang merebut tanah? Ayo, apa yang terjadi ini? Kepala kota. Orang seperti Wang Jiayu merebut tanahku dengan harga murah. Aku tidak setuju. Dia langsung memukul. Dia mengurungku dan memaksa putri untuk berbohong. Pak Wali Kota harus membela kami. Pak Wali Kota, semua ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Haonan. Kalau bukan karena dia melindungiku, mungkin aku sudah. Baiklah. Di wilayah di bawah kendaliku, berani-beraninya ada yang saling tikam. kalian ini cuma makan gaji buta, ya? Tidak berani. Jelas-jelas itu kamu. Bang Nan, Pak Nan, tolong bantu bicara. Paman. Ini bukan urusan Pak Liu. Benarkah? Iya, benar sekali. Orang-orang, ke sini. Tankap Wang Jiu, un tucu dan interrogazi dans Gambek. Cheng Gaonan. Tunggu saja aku. Jean Gambiarcan a Kukeluar. Kamu tidak akan punya kesempatan. Ayo pergi. Bang Nan, terima kasih menyelamatkan anak perempuanku hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Ini yang dilakukan warga baik, kan? Saya serahkan hak pengembangan tanah. Kamu orang baik. Saya percaya Hongsha, di bawah kepemimpinanmu, pasti akan semakin maju. Terima kasih, Kepala Desa. Ayo pergi.
Pelan-pelan ya. Tidak ada masalah di sini lagi, kepala. Kita kembali dulu. Paman. Pengembangan Hongsha adalah rahasia besar. Bagaimana Wang Jiu tahu? Hal ini, Sekretaris Liu, maukah Anda menjelaskan? Aku tidak butuh bajingan seperti kamu untuk bagaimana bicara dengan bos? Haonan, beri aku sedikit muka. Kepala kota. Cheng Haonan, orang ini tidak bisa dipercaya. Aku Kurang ajar. Kamu sudah dipecat. Pergilah sejauh mungkin dari sini. Paman. Anjing yang tidak patuh harus segera disingkirkan. Hati-hati, dia mungkin menggigit balik. Bukankah ada kamu di sini? Tapi. Beberapa hal, jangan lakukan di depan saya. Mengerti. Haonan. Sekarang. Tanahnya sudah didapatkan. Perusahaan akan segera dibuka. Kata orang, membangun keluarga dan karir itu penting. Sekarang saatnya memikirkan kapan membangun keluarga. Paman. Saya dan Hyun Si cuma teman biasa. Masih mau pura-pura sama saya? Tenang saja. Dari sisi saya, kamu sudah lulus. Kalau kau perlakukan putriku buruk, hati-hati, tidak akan melepaskanmu. Kita bicarakan nanti, bicarakan lain kali. Aku antar Anda, Paman. Wali kota. Tolonglah, beri aku sekali lagi kesempatan. Haonan. Kamu hebat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik. Wali kota, Anda mau pergi? Wali kota Anda. Cheng Haonan, benar-benar meremehkanmu. Sebenarnya apa yang kau mau? Pertanyaan itu harusnya aku yang tanyakan padamu. Grup Hongsing kami taat hukum. Tidak tahu bagaimana bisa mengusik amarahmu. Di masyarakat ini, bukan siapa yang suaranya lebih keras berarti lebih hebat. Kamu pikir bisa langsung sukses tinggi. Jadi menantu kota besar, kamu belum pantas. Saya tahu. Ternyata, kamu ini penggemar berat Hyun Si. Kamu. Cheng Haonan, kamu tetap bajingan kecil. Aku mahasiswa berbakat. Keluargaku kaya berkuasa. Cheng Haonan, dengan apa kamu bersaing denganku? Bagaimana kalau aku pakai nyawaku buat taruhan sama kamu? Camus. Maksudmu apa sih? Tahu aturan preman? Kalau saudara pergi berperang, kalau sampai ada masalah, yang lain harus tanpa syarat menjaga istri dan keluarga mereka. Tebak, jika aku bilang satu kata sekarang. Berapa orang mau melakukan sesuatu buat aku? Camus. Cheng Gaonan. Berani coba sentuh aku sekali aja. Sekretaris Liu. Aku cuma seorang pengusaha. Jangan paksa aku. Pergy. Hello, Kaknan. Saudara-saudara. Kalau kita sudah berdiri di sini, hanya demi mengejar kekayaan. Hari ini hari pertama berdirinya perusahaan Hongsing. Mulai sekarang, tidak perlu iri dengan uang orang lain. Saya janji. Ikut saya, Cheng Haonan. Saya akan membuat kalian hidup lebih baik dari siapapun. Lebih bergengsi. Terima kasih, Bronan. Kamu kok di sini? Tentu saja demi kamu. Ikut aku pergi. Hati-hati, Bronan, ada kamera pengawas di kantor. Bro Haonan, aku tahu kamu tidak salah menilaimu. Kamu akan sukses besar. Nona besar. Kok kamu lari ke sini? Kalau ayahmu tahu, susah menjelaskannya. Kalau ke sini inspeksi, mending cepat balik saja. Dediku yang suruh aku datang.
Dia minta aku jadi. Jangan sembarangan ngomong. Kamu mikir apa sih? Dediku nyuruh aku jadi sekretarismu. Kalau jadi istrimu, juga nggak masalah. Jadi sekretaris, juga nggak keberatan. Tapi kamu tahu harus ngapain nggak? Tentu saja tahu. Ngurus teh, kasih air, urus kebutuhan harian. Kata orang tua, benar kan? Kalau ada kerjaan, sekretari. Kalau nggak ada. Dedi aku bilang, ikutin aja apa yang kamu suruh, nggak bakal salah. Kalau gitu aku tanya ya. Sekarang bisnis Hongsing selain properti juga ada perdagangan ekspor-impor. Nantinya masuk ke lebih banyak bidang, kan? Apa kamu bisa mengelola? Bisa nggak? Aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Sekarang Hongsing sangat butuh orang seperti ini. Hal yang sulit seperti ini, cuma bisa aku serahkan padamu. Apa? Aku kasih tahu kamu sekarang pulang dulu belajar, ambil mbak atau doktor bisnis. Nanti jangan bilang jadi sekretaris, bahkan posisi wakil direktur pun bisa kamu ambil. Kalau aku jadi wakil direktur, berarti aku bisa tiap hari Tentu saja, kamu pikir. Nanti, aku bertanggung jawab cari bisnis luar. Kamu yang pegang stabilitas perusahaan. Kita bersama buat Hongsing lebih baik. Pikir-pikir, jadi sekretaris hebatnya apa? Kamu mau, jadilah partnerku. Bersama aku menjelajahi dunia, baru ada masa depan. Kita berdua. Kamu urus luar, aku urus dalam. Bukankah ini seperti pasangan sejati? Kita begini. Bukannya seperti dalam novel? Terbang bersama. Lengket seperti lem. Kak Hanan, aku akan belajar giat dan tak mengecewakanmu. Baik. Aku pasti akan menjadi pendamping yang baik untukmu. Baik. Akan pergi bicara dengan ayahku, mau daftar mbak. Tunggu aku ya. Aku tunggu. Semangat. Semangat, semangat. 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 Dadah. 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 Akhirnya lega. Istri yang pengertian. Saya nggak layak dapatkan itu. Bang Nan. Pengembangan investasi di Hongsha hampir selesai. Keuntungan dari Hongsing mencapai 1 miliar. Semua Jurang. Bagus tuh. Bagi dividen ke saudara sesuai saham mereka. Beri yang pantas mereka dapatkan. Ya. Tapi nih, saya punya satu pertanyaan. Gedung di selatan, beberapa pedagang datang menawar. Harga naik beberapa kali lipat. Kenapa belum menjualnya? Jangan buru-buru. Tunggu saja dulu. Tunggu siapa? Di masa lalu, Hongsa fokus pada pengembangan komersial dan memiliki raksasa hiburan masa depan, Siang Dong. Dia mendirikan Yong Mao Entertainment, film drama Hong Kong mendunia. Ini peluang bisnis berikutnya. Yang akan datang pasti akan datang. Kak Nan. Tuan Siang Yong Mao Entertainment sudah datang. Dia ingin bicara soal kerja sama denganmu. Dia sudah tiba. Pak, walaupun perusahaan kecil, kamu juga seorang manajer. Apa perlu kamu Untuk bicara kerja, Cheng Haonan, dulu dia cuma preman? Dia punya hak apa? Diam saja. Bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Dunia hitam dan putih, semuanya membuka jalan untuk dia. Orang seperti itu, bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Cuma preman jalanan, bisa dapat uang sebanyak itu? Menurutku, dia anak buah bos besar yang tak ingin menonjol. Ayah, Jangan pedulikan dia. Sudahlah, Tong Tong. Jangan terus menyerangnya. Aku hanya bilang sekali, ingin kau menikah dengannya. Kenapa terus dibahas sampai sekarang? menyuruhku menikahi preman itu? Lebih baik menikah dengan angin utara. Kamu ini, terlalu keras kepala. Nanti setelah kamu bertemu langsung dengannya, baru bilang lagi seperti itu. Manajer siang-siang. Silakan duduk. Preman biasa. Kenapa sok gaya? Tong Tong. Maaf ya, Anak perempuan saya dimanjakan telat. jadi sifatnya kurang. Mohon pengertiannya. Tidak apa-apa, silakan duduk.
Ini teh Taiping Hou Kui dari daratan. Mahal, langka, bisnis perdagangan Cheng Haonan. Berkembang sejauh ini. Pak Cheng, saya datang untuk membahas investasi Red Sands. Pak Siang ingin mendapatkan sebuah gedung di bagian selatan untuk membuat pusat terpadu. Produksi, Bagaimana kamu tahu itu? punya sumber informasi sendiri. Kenapa? Penasaran? Siapa? Siapa yang penasaran? Pak Siang, harga tanah di Hongsha naik terus. Apakah Anda yakin punya kemampuan untuk mengambil alih seluruh gedung ini? Sendiri sih agak berat, tapi saya sudah bekerja dengan produsen lain. Pak Cheng, mau bekerja sama dengan kami. Dan menjual gedungnya, harga Anda tentukan sendiri. Bersaing dengan orang kecil. Sepertinya Yong Mao. Tidak akan pernah punya masa depan. PAK Siang. Pandanganmu cuma segitu? PAK Cheng. Apa maksudmu ini? Bekerja samalah denganku. Aku jamin, dalam 1 tahun Yong Mao akan sukses besar di industri ini. HMPH. Bukankah kamu juga ingin mendapatkan bagian? Tentu saja bisa. Aku berikan 10% saham. Tidak. Aku akan menjadi penguasa penuh Yong Mao. Aku ingin 80% saham Yong Mao. Menjadi pemegang saham terbesar di Yong Mao. Apa? Setinggi itu? Aku dan ayahku bakal jadi pekerjamu dong. Cheng Haonan, kamu gila ya? Itu tergantung kalian, apakah hanya mau cari uang kecil di sini? Atau ikut denganku, Cheng Haonan, untuk meraup keuntungan besar? Pikir dunia hiburan sama seperti geng premanmu? Sembarangan buang uang dan semua beres? Maaf saja. Bos besar saya mau sesuatu, dia lakukan. Begitu sombongnya. Betul sekali. Cheng Haonan, cuma seorang preman saja. Yong Mao adalah hasil kerja keras ayahku selama setengah hidupnya. Setiap langkah hasil usaha sendiri. Kamu buka mulut, mau ambil semuanya. Sudah setengah hidup aku perjuangkan ini. Belum bisa jadi nomor 1 di Gangjiang, itu karena kamu tidak mampu. Kamu. Tuan Cheng, Gangjiang Zedang Bergeyola. Bukan urusan kamu yang bisa membuat semua. Kalau kamu tidak mau menjual seluruh gedung ini kepada kami, tidak perlu teruskan obrolan ini. Kami pergi dulu. Tong Tong, ayo kita pergi. Sepertinya kamu juga bukan partner yang aku cari. Pak Cheng. Apa sebenarnya maksudmu? Pak Siang. Berani taruhan? Dalam 1 bulan, aku dapatkan pendapatan box office 10, bikin Yong Mao nomor 1 di industri. Jadi pemimpin ini, aku, Cheng Haonan, yang ambil alih. Kalau kamu kalah, anak muda, Gedung di sisi selatan, saya serahkan dengan tulus. Pak. Preman itu nggak bisa dipercaya, jangan bertaruh dengannya. Cheng Haonan itu memang luar biasa. Nggak perlu bikin hubungan jadi buruk. Lagi pula, taruhannya menguntungkan buatku, nggak ada salahnya coba. Bos Cheng lelaki luar biasa. Saya ikut taruhan ini. Mantap. Pak. Nona Naxiang. Sebelumnya, aku terlalu gegabah. Begini saja, selama beberapa waktu ini, biar Tong dan bantu pekerjaanmu. Membiarkan nyonya besar yang sombong seperti itu jadi bawahanku. Cukup menarik. Baiklah. Aku benar-benar nggak paham apa yang dipikirkan ayahku. Sudah setuju kontrak ini, masih harus aku yang bantu kamu. Tong Tong. Kamu tahu aku sibuk setiap hari? Hari ini suruh aku pilih aktor. Mana orangnya? Yang datang hari ini aneh-aneh. Aku ingin lihat kamu bisa pilih talenta bagus apa. Yang ini bagus nih. Halo Pak Cheng. Saya Huatsai. Halo Pak Cheng, saya Huazai. Anda ganteng banget aslinya. Halo.
Wah, keberuntungan besar, orang pertama hari ini. Dia adalah calon bintang. Orang ini harus kita rekrut. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Bukannya cuma seorang pendatang baru, belum pengalaman. Tidak perlu pedulikan dia. Liu Hua, apa yang kamu bawa untuk menunjukkan bakatmu? Baiklah, aku bawakan sebuah lagu ciptaanku. Laki-laki menangis bukanlah dosa. Coba rasakan lagi rasa air mata yang lama terpendam. Bahkan hujan pun bisa menjadi keindahan. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini, rasakan sakitnya sekali. Ini nyanyi nggak nyambung. Lagu begini, kalau jadi album gagal total. Maksudmu aku nggak punya kemampuan? Kalau gitu, aku pergi dulu. Berhenti. Ini suara dari surga. Jangan dengarkan dia benar-benar tidak punya selera. Kamu. Apa yang kamu tahu? Lagu ini menyanyikan kesedihan dan keputusasaan semua pria. Kamu mengerti? Tanda tangani kontraknya, cepat-cepat. Hei, kamu nggak sakit kan? Dia jelas-jelas SSST. Wahyu. Aku sudah memikirkan. Aku sudah punya ide. Pria menangis bukanlah dosa. Album itu pasti akan hits banget. Bukan cuma itu. Aku buatkan untukmu sebuah drama. Di drama berikutku, kamu adalah pemeran utama pria. Terima kasih, Bos Cheng, atas kepercayaanmu. Mulai sekarang ikut kamu. Saya punya beberapa teman. Nggak tahu Anda mau nggak, teman-temannya Huazai pasti juga calon raja dan ratu masa depan. Mau. Semua aja ke perusahaan. Gila. Teman-temannya Huazai pasti juga calon raja dan ratu masa depan. Mau. Semua aja ke perusahaan. Gila. Dengar dulu. Pergi lompat sana. Tanda tangan. Dulu ada cinta yang tulus. Ada di depan mataku. Tapi aku tidak menghargainya. Baru menyesal setelah kehilangannya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Ini harus difilmkan. 10, 8 film pun akan aku buat. Matahari terbit dari hanya tidak terkalahkan. Yang ini harus kita rekam. Pemeran utama wanita film selanjutnya. Oh tidak, pemeran utama pria. Pemeran utama pria adalah pasti dia. Iya. Gila. Tuan Ning, nama saya Xiao Qian. Lalala. Dia pasti nanti akan menjadi dewi generasi berikutnya. Tahu. Cantik. Dengan superstar. YNG mau pasti akan menjadi pemimpin industri. Jangan mimpi terlalu besar. Cheng Haonan, kamu baik-baik saja? Orang-orang ini jadi figuran saja sudah untung, tapi kamu mengontrak mereka dengan harga mahal. Kamu tahu apa, sih? Mereka adalah bintang masa depan. Jika hari ini tidak mengontrak mereka, itu baru kerugian terbesar yang mau. Tenang saja. Cheng Haonan, kamu merasa diri kamu pencari bakat? Dengan gaya preman yang hanya teriak dan berkelahi, mana mungkin? Kamu mau apa? Kenapa kamu? Aku mau tanya, kamu mau apa? Siang Shutang, kamu berulang kali cari masalah sama aku. Jadi curiga sama kamu. Kamu suka sama aku? Mustahil. Lepaskan aku. Siang Shutang. Belajar yang baik sama ayahmu, jangan suka meremehkan orang. Cheng Haonan, kamu berani bilang aku anjing? Kamu. Nona, ini adalah proyek film yang akan segera tayang. Tolong lihat.
Beri sini. Kontrak-kontrak ini adalah proyek utama perusahaan kami. Seorang pecundang seperti kamu, bisa paham? Beritahu Departemen Investasi, fokuskan pada film 3 Pahlawan Baru. Tentang pahlawan hebat, tidak perlu kerjasama atau perhatian. Baik, saya akan segera mengurusnya. Kenapa kamu tertawa? Saya tertawa karena kamu berpikiran sempit. Yong Mao, cepat lambat akan hancur di tanganmu. Siang Shutong. Kamu berpikiran sempit seperti ini. Dengan penerus di Yong Mao. Gak heran. Sampai sekarang gak ada kemajuan. Saya berpikiran sempit? Film 3 Kerajaan Baru, produksi besar, modal miliaran. Baik sutradara maupun aktor sangat terkenal saat ini. Dengan tim seperti ini, syuting asal-asalan pun laku keras. Apa salahnya berinvestasi? Yang kamu lihat cuma modal. Sama sekali nggak peduli dengan selera penonton atau pasar. Pasti gagal. Seperti buruknya caramu menilai orang. Sama jelek. Aku buruk? Jangan-jangan kamu mau bilang film baru 3 Kerajaan gagal di box office. Sementara film Bintang Tenggelam, Pahlawan Muncul Gemilang, bakal Benar. Di kehidupan lalu, film baru 3 Kerajaan promosinya besar. Tapi box office-nya menyedihkan, sementara sang pejuang membuat abang bintang lagi dengan film itu. Jalan menuju sukses, bintang besar. Film ini sukses, untung melimpah. Baik. Kalau begitu, berani taruhan sama aku, kalau kamu kalah. Harus berlutut di depan umum untukku. Minta maaf atas ucapanmu ke keluarga Siang sebelumnya. Kalau kamu yang kalah gimana? Terserah. Terserah, lakukan apa yang kamu mau. Nona besar dari keluarga Siang ini memang cantik sih. Tapi benar-benar pemarah. Jauh lebih asyik sama Riana, gadis itu seru. Oke. Kalau kamu kalah, kamu harus jadi sekretarisku selama 1 bulan. Apa? Kamu mesum. Menyerahlah kamu, tidak mungkin merendahkan diri untuk orang sepertimu. Siang Shutong. Berhentilah merasa diri penting. Aku tidak tertarik padamu. Aku ingin kamu mengajari gadis lain di sekitarku. Selera kurang bagus, temperamen jelek. Tapi untuk mengelola perusahaan, lumayan. Mengajari dia saja pas. Cheng Haonan menyuruhku mengajari perempuan lain. Baiklah, ajar ya ajar. Aku tunggu. Setuju. Kakak, Belakangan ini berita utama di koran. Semua Yong Mao investasi 3 juta. dukung pemutaran perdana 3 Shushu baru. Dan banyak media besar mempromosikan film ini. Film ini, sepertinya pendapatannya tidak akan rendah. Shutong ini memang hebat. Masih punya keberanian. Bagus sekali. Iya, Bang. Baru Shu 3, tiketnya sudah lebih dari 500 juta. Bagaimana dengan kita? Oh, pahlawan hebat. Kayaknya tidak terlalu bagus, ya. Baru shoot 3, sampai sini saja sudah lumayan. Yang seru masih di belakang. Cheng Haonan. Waktunya 1 bulan habis. Saatnya memenuhi janjimu. Penuhi janjimu. Tanpa pemberitahuan, siapa yang izinkan kalian masuk? Kenapa? Takut? Gak berani ketemu kami? Cheng Haonan. Jangan-jangan mau ingkar janji? Apa kesepakatan itu? Minggir. Cheng Haonan. Cheng Haonan. Jangan pura-pura bodoh. Sebulan lalu kamu bilang, pendapatan box office Shu baru 3 mengalahkan pahlawan cemerlang. Serahkan gedung Hongsha dengan tanganmu. Benar begitu? Bagaimana? Cheng Haonan, kamu mungkin belum tahu pendapatan 2 film itu, kan? Aku bilang, Nona Siang. Kedua film itu baru saja tayang. Pendapatannya siapa yang tahu? Kamu datang sekarang. Apakah itu tidak terlalu terburu-buru? Benar. Siapa bilang kakakku pasti akan kalah?
Iya, benar. Kalian sekarang hanya bisa ngotot aja. Lihat saja. Aku sudah dapat laporan box office terbaru. Sam Cooke baru rilis dan mendapat pujian. Pendapatannya lebih dari 6 juta, dan diperkirakan bakal mencapai 10 juta. Film kalian, apa? Pahlawan hebat? Cuma dapat beberapa juta aja. Jelas sekali. Aku menang. Cheng Haonan, kamu cepat berlutut dan minta maaf padaku. Cheng Haonan, fakta sudah jelas di depan mata. Kalah menang sudah jelas. Kamu cepat berlutut dan minta maaf padaku. Sudahlah, Tong Tong. Berikan sedikit muka untuk Tuan Cheng. Pak Cheng berlutut begini? Saya cuma bercanda saja, tidak perlu begitu. Tapi, kontrak pengalihan gedung ini sudah saya bawa. Ayah, kamu tahu dulu Cheng Haonan mempermalukan saya? Kenapa semudah itu? Sudah, damai mendatangkan rezeki. Masalah ini selesai sampai di sini. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh membahasnya lagi. PAK Cheng. Kamu masih muda. Pengalamanmu juga sedikit. Melakukan kesalahan itu wajar. Orang yang berbisnis. Aduh. Tidak semudah itu, loh. Pak Xiong. Kamu belajar seni berubah wajah, ya? Mukamu berubah cepat. Dunia bisnis itu penuh liku. Berbisnis harus bisa fleksibel, dong. Bro. Sekarang usir saja mereka berdua keluar. Ada APA? Mau ingkar janji? Percaya kalau aku sebarkan ini? Biar toko nggak bisa buka lagi. Aku, Cheng Haonan, nggak pernah menyesali yang menyesal. Harusnya kalian. Kalau aku menyesal. Sama orang selevel preman kayak kamu. Apa yang perlu disesali? Hampir selesai. Pak Siang, ada masalah besar. Hero terbaik, raih 10 juta box office. Apa? Hero terbaik? Box office tembus 10 juta. Coba ulangi lagi. Mengapa Nyushu 3 bisa gagal? Ini tidak mungkin. Betul sekali, Pak Siang. Film baru Shusan mengejutkan, kehadiran di bawah 30%. Banyak bioskop memutuskan menarik jadwal tayang. Sementara itu, Hero Cemerlang, tayang 3 jam dan box office sudah melewati 10. Dan pendapatan box office terus meningkat. Halo, Bang Nan, Hero Semerlang Meledak. Semua jaringan bioskop berebut jadwal, hampir bertengkar. Ada yang mau bayar 20 juta untuk beli hak ciptanya. tolak mereka. Apa? 20 juta mau putuskan jalan rezeki saya. Benar-benar anggap saya keluarga Siang, pandangan sempit. Cheng Haonan, jangan terlalu bangga dulu. Pahlawan hebat tembus puluhan juta. Itu keberuntunganmu. Sekarang mumpung ada orang bodoh. Cepat jual dengan harga tinggi. Kalau tidak, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Film ini setidaknya akan tembus 60 juta. 20 juta saja mau beli saya? Bodoh sekali. 60 juta. 60 juta. 60 juta. PAK Cheng. Apa ini benar? Sekarang ini di film Gang belum ada melewati 60 juta. Pahlawan yang luar biasa. Akan menciptakan mitos di dunia film. Bapak Gao akan memenangkan aktor terbaik tahun ini. Aku sudah tanda tangani kontraknya. Bang Nan. Berarti kita. Untung besar, dong. Bukan cuma itu, bukan cuma itu. Selain uang itu, juga posisi Presiden di Yongmao. Ditambah lagi, seorang sekretaris cewek yang agak temperamen. Tong Tong. Ada apa ini? Aku sebelumnya bertaruh dengannya. Kalau kalah, jadi sekretarisnya sebulan. APA. Kamu, ayah, tolong aku. Aku tidak mau jadi sekretaris. Nona Xiong.
Kamu ini mau ingkar janji ya? Iya, benar sekali, Nona Kalau nggak sanggup, jangan taruhan. Kalau nggak kuat main, jangan main. Tong Tong. Cheng Haonan, anak muda ini hebat. Kalau keluarga siang kita bisa. Merekatkan hubungan dengan dia. Masa depan pasti cerah. Tidak boleh. Kita nggak boleh menyerahkan kekayaan ini ke orang lain. Tong Tong, dalam berdagang. Yang penting itu menjaga janji. Pergilah, kerjakan dengan baik. Naskah-naskah film. Cari investor segera. Gunakan aktor yang sudah dikontrak. Saya berani jamin, Yong Mao dalam setahun ini pasti jadi raksasa nomor 1 di industri ini. Dari mana kamu dapat naskah-naskah? Itu nggak usah kamu tahu. Lakukan seperti yang saya bilang, pasti dapat untung besar. Itu. Saya ajukan proyek untuk naskah ini. Oke. Tunggu. Aku cuma mau ingatkan kamu aja. Pemeran utama pria di sebuah film harus pakai huazai. Jangan bilang aku memanfaatkan kamu ya. Orang bernama Cheng Haonan ini, meski kurang PK, tapi orangnya baik. Menikah dengannya sepertinya juga pilihan yang baik. Cheng Haonan. Menurut kamu, bagaimana aku? Lumayan. Kalau menurut kamu, aku cantik enggak? Kalau begitu, gimana kalau kita coba? Toh kamu belum menikah, aku juga belum. Serius nih, demi perusahaan kamu sampai segitunya? Tiba-tiba ingat, ada rapat yang harus dihadiri. Pamit dulu. Halo, Kenapa tidak mau terima aku ini kurang apa di matamu? Ayo kita coba aja. Gimana? ini bukan soal dicoba atau enggaknya. Minum air dulu, tenangin diri kamu ya. Bang Selatan, aku sudah pulang setelah belajar. Kangen nggak? Aku kangen banget. Selesai sudah, Kamu lagi tanpa dia. Bang Haonan, cewek ini siapa? Dia itu aku punya. Aku siapa? Sekretarisnya. Kamu siapa sih? Pegang dia, sekretaris kecil ting apaan? Nanti aku bakal jadi wakil direktur, istri yang mendampingi Bang Haonan. Apa maksudmu, Cheng Haonan? Aduh, aduh. Aduh, nona besar. Jangan goyang terus. Aku hampir muntah gara-gara kalian. Cari tempat yang enak buat ngobrol, oke? Biar ku perkenalkan dulu ya. Ini dulunya. Jadi, kamu nona besar yang dibilang Haonan gak bisa apa-apa? Apa kamu mau ngajarin aku ngelakuin sesuatu? Kamu juga pantas. Mana berani aku, maksudku begini. Kamu itu putri wali kota, lulus EMBA. Kerja di sini, itu merendahkan potensimu. Lebih baik kamu segera pulang. Aku nggak mau. Semua yang ku pelajari agar lebih baik mendukung Kak Hanan setelah menikah. Dediku sudah setuju. Giliran kamu bicara apa? Zaman apa? Sekarang zaman cinta bebas. Meskipun ayahmu wali kota, kamu nggak bisa maksa Kak Honan nikah, kan? Lagian, menurutku Kak Honan lebih suka yang dewasa. Honan. Betul nggak yang aku bilang tadi? Hei, kamu lagi ngapain?
Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kak Hanan, aku nggak izinkan kamu pegang celek itu. Cheng Haonan. Bisnis aku oke, tapi soal cewek, kalau aku di sini, aku bakal dimakan dua cewek ini. Ada urusan lain, pergi dulu. Nggak boleh, kamu harus kasih aku penjelasan. Kalau nggak, kamu nggak boleh pergi. Benar. Hari ini kamu harus pilih satu. Dua nona besar, kalian belum selesai? Aku sama kalian gak ada apa-apa, kenapa rebutan sih? Cheng Haonan. Kakak. Ada masalah besar. Ada masalah besar. Kamu mau kemana? Haonan Kak, kamu terimalah aku, ya. Ada urusan penting. Selesai urusan, aku balik. Kalian makan dulu, kalian ngobrol dulu. Gimana caranya jadi sekret? Gimana caranya merawat pria? Kamu masih banyak perlu belajar. Minta tolong dong. Minta tolong dong. Biar aku aja. Kenapa kamu ngajarin? Kak Nanan jadi milikku. Kita lihat aja nanti. Lihat ekspresi kamu, aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kakak. Beruntung banget, mau cari masalah ya? Di mana Ahau? Anak itu lagi pacaran, nempel terus. Bagus dong. Ajak Ahau dan pacarnya. Malam ini gue traktir kalian makan enak. Paman, Akhirnya ketemu Anda. ada apa? Jangan banyak bicara. Masuk mobil. Kamu jalan dulu saja. Hari ini Paman memanggilku datang. Jangan-jangan karena Aku dan Hyun-shi. dia sengaja mengingatkanku soal ini? Paman, aku dan Yunshi hanya teman biasa. Diam. Apa yang terjadi? Apa yang akan saya katakan ini sangat penting. Ada apa? Masa jabatan saya akan sige. Banyak orang mengincar posisi saya. Saya mengirim orang untuk melindungi Anda terus-menerus. Tidak akan cukup. Kamu bisa melindungi saya satu orang saja. Tapi bisakah melindungi semua orang di sekitar saya? Ingatlah itu. Kalau aku terjadi apa-apa, kamu harus lindungi Yun-shi baik-baik. Terutama perhatikan. Paman. 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 Lindungi baik-baik. Ayo jalan. Kakak tidak ada. Pergi kemana? Aku tadi dipukul sampai pingsan. Bukannya aku dipukul sampai pingsan? Ani. Dari mana asalnya? Paman. Aku akan menyelamatkan Paman. Bang Nan. Kenapa kalian datang ke sini? Masalah besar, kamu jadi buronan. Buronan. Gimana, bos? Setelah hilang kemarin. Malam itu tersebar kabar wali kota diserang. Ada menuduh kamu sebagai pelakunya. Bagaimana dengan Paman? Denga denga. Sudah selesai, selesai. Seluruh kota mencari kamu. Bang Nan. Cepat pergi, ayo pergi, Bang Nan. Mana mungkin itu aku? Aku akan mencari kebenaran. Kaknan. Percaya kamu bukan pembunuhnya. Tapi. Perintah dari putri wali kota Hyun-shi. Hadiah mencapai 30 juta. Kalau Kelly Sekarang. Kamu seperti emas berjalan. Kamu pembunuhnya atau bukan? Kamu pasti mati. Kak Nan, Pergilah dulu. Tunggu jelas baru kamu ke... kalau bukan aku, kenapa aku harus pergi? Cheng Gaonan. Cheng Gaonan. Ternyata kamu benar-benar di sini. Senang gak lihat aku? Kaget enggak? Sekarang pacarmu juga jadi milikku. Kamu sangat marah? Pasti merasa sangat terpukul, ya? Aku dengar.
Liang Jiaqi demi bayar utang. Berapa tangan dia lewati. Hanya kamu mau terima dia. Cheng Gaonan. Kalau bukan karena kamu tiap hari kirim orang nagih utang, aku nggak akan begini. Kakak Jia, Jangan dengarkan omong kosong, aku cuma cinta kamu seorang. Liu Jiaju. Bukankah kamu paling benci preman? Sekarang kamu malah jadi preman yang lebih jahat dari siapapun. Bukannya semua ini gara-gara kamu? Gara-gara kamu, aku kehilangan jabatan sekretaris wali kota. Dikeluarkan dari keluarga. Tapi tidak masalah. Selama aku bisa menghancurkanmu. Apa saja aku akan lakukan. Tapi aku tidak menyangka. Kesempatan datang begitu. Sekarang orang yang tamat adalah kamu. Asal aku bisa menangkap pembunuh kepala kota ini. Aku bisa kembali ke jabatan semula. Kamu bilang aku pembunuh. Mana buktinya? Tentu saja. Proses kamu melakukan kejahatan sudah direkam. Kenapa begitu ceroboh ya? Ah, Bahkan senjata kejahatannya ada di... Apalagi yang mau kamu bilang? Sekarang tahu takut, kan? Cepat menyerah saja. Saudara-saudara, tangkap dia. Kakak saya bukan orang yang bisa. Kamu belum memastikan kakak saya pelakunya. Atas dasar apa kamu bertindak? Sekarang bukti dan saksi ada di sini. Kamu masih saja berdalih. Cheng Haonan. Sepertinya kamu juga takut mati, ya? Iya kan, Cheng Haonan? Aku kira kamu hebat banget. Ternyata kamu lemah. Langsung ciut begitu ada masalah. Kakak, kamu pergi duluan, nanti aku urusin semuanya. Harusnya dulu aku bikin kakinya patah. Buang ke sungai buat makanan ikan. Ahau. Orang seperti dia. Mana mungkin ketemu langsung kasih aku pergi. Bilang aja, kamu mau apa? Kalau kamu mau uang hadiah. Kamu sudah panggil polisi, kenapa harus tarik-tarikan sama aku? Pintar. Pantas bisa naik setinggi itu. Pantas aja bisa dapat uang sebanyak itu. Pindahkan semua aset atas nama kamu. Ke nama aku. Aku jamin kamu aman. Sekarang seluruh kota ingin menangkap aku. Kenapa harus percaya kamu bisa jamin aku aman? Tenang saja. Kasih tanda tangan, aku jamin aman. Aku akan atur perahu kecil. Bu à Camus, Père Gidari, Pela Buanjang. Tidak apa-apa. Bagaimana, Lumeyan Bucan? Masih ragu, Cheng Haonan? Ayo tanda tangan. Mau kamu nanti jadi tukang sapu atau pemungut sampah, setidaknya kamu masih hidup, kan? Kakak. Gimana kalau Sementara setuju dulu sama mereka? setidaknya kita bisa selamatkan nyawa? Urusan di sini. Kami yang akan tangani. Kakak. Aku ikut denganmu. Mulai dari awal, kan? Apa susahnya? Dua anjing ini ternyata cukup setia, ya. Kamu tanda tangan, kalau nggak tanda tangan, aku bakal hajar kalian. Ini baru Abangia, ganteng dan berhati baik. Kalian ya, cepetan berlutut dan berterima kasih. Berlututlah. Masih berterima kasih sambil berlutut. Apa aku harus sebodoh dirimu? Tanda tangan kontrak ini. Kamu akan menyerangku di kapal kecil. Saat itu tak ada bukti dan rencanamu akan berhasil. Cheng Haonan tak pernah melakukan itu. Aku percaya hukum dan keadilan akan membuktikan aku bersih. Ahau. Lapor polisi. Bilang sama mereka, aku, Cheng Haonan, tidak akan pergi kemana-mana, tunggu di sini hari ini. Tutup pintunya. Jean Gambiar Cansécor, la Lapin Kelua. Cheng Gaonan. Kamu ini tidak tahu diri, ya? Percaya nggak kalau aku pukul kamu? Ketahuan, jadi marah ya? Aku sudah tahu kamu gak mungkin sebaik itu. Soal penyerangan wali kota. Itu kamu yang lakukan, kan? Oke, sekarang Hi Chingqian sudah mati, dan kamu juga bakal segera mati. Biar aku kasih tahu, betul, semua ini aku yang lakukan. Aku yang membunuh wali kota, lalu menculikmu. Membuat seolah-olah kamu kabur.
Cheng Haonan, kamu cuma seorang preman. Kenapa bisa sukses seperti itu? Itu kan karena bergantung pada He Qingqian. Tuan sais-tu jus dans Gongku. Asal kita bunuh He Qingqian, posisi di sisinya pasti jadi milikku. Semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, aku masih jadi sekretaris kepala kota sekarang. Kalau nikahi putri kepala kota Gangjiang ini, bukankah jadi tempatku berkuasa? Sekarang semuanya sudah berakhir. Semua gara-gara kamu, semua gara-gara kamu. Kamu yang serakah. Kemampuan juga nggak cukup. Sampah. Camus. Kamu nggak takut mati, ya? Lalu bagaimana dengan saudara Ha? Mau bunuh yang mana? Liu Jiajun, ini urusan kita berdua. Jangan ganggu mereka. Kodok, kodok. Kodok. Kakak. Aku nggak apa-apa, ayo pergi. Ke rumah sakit. Mau selamatkan saudara, ya? Bisa kok. Tanda tangan, lalu menyerahkan diri, mengakhiri semuanya. Aku akan membiarkan mereka pergi. Memulai lagi hidupku. Apakah tidak ada cara untuk mengubah takdirku? Aku tetap saja. Mensalakai mereka. Baik. Aku janji padamu, kakak, tidak bisa setuju dengannya. Kita semua saudara. Bagaimana bisa Menanggung semuanya. cuma satu nyawa? Apa yang perlu ditakuti? Betul. Luka sedikit tidak masalah. Bahkan jika harus mati demi kamu, saya kodok pun rela hati. Saudaraku. Kalau perlu, kita lawan. Itu juga artinya jadi pahlawan sejati. Benar-benar persaudaraan yang mendalam. Kakak Jiaju. Berhenti semuanya. Orang-orang. Tangkap semua penjahat yang menyerang ayahku. Tangkap mereka. Paman. Kamu baik-baik saja? Et Shanqian. Kenapa kamu masih hidup? Bagaimana bisa begini? Untung saja Haonan melindungi aku, kalau tidak aku pasti sudah mati. Untung di momen krusial, Kak Haonan mendorong Dedi. Peluru menghindari titik vital, masih bisa diselamatkan. Hai. Kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan. Bagus sekali. Kakak tidak mungkin jadi pelaku. Mau tangkap aku? Ada bukti nggak? Walaupun kamu kepala kota, tanpa bukti kamu nggak bisa asal tangkap orang, kan? Kamu. Aku punya. Sejak kakak diculik, aku tahu ada yang mau menjebaknya. Jadi. Aku sengaja siapkan ini. Bagus sekali. Ini hasil perbuatanku. Aku yang membunuh wali kota, lalu menculikmu dan membuat seolah-olah kamu melarikan diri. Liu Yiayu. Karena kamu sudah mengakuinya sendiri. Akui kesalahanmu. Wali kota, kumohon padamu. Kumohon ampuni aku salah, aku salah. Pergi. Maaf, bukan aku. Itu Aonan. Iya. Kakaonan. Aku tidak menjebakmu. Kakaonan. Tu mon Kakaonan. Aonan. Orang ini kupercayakan untuk diurus. Terserah kamu. Kak Haonan, kumohon jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu. Sekarang ini adalah masyarakat yang berlandaskan hukum. Kamu mau kirim naik kapal, bagaimana jika begini? Aku kirim kamu naik kapal. Orang-orang. Seret dia pergi. Kirim dia ke kapal. Bangaonan. Aku salah. Seumur hidup nggak boleh turun dari kapal. Cheng Haonan, jadi hantu pun aku nggak akan melepaskanmu. Bro Hainan, gak apa-apa? Aku khawatir banget sama kamu. Gak apa-apa. Masih untung, nyawa panjang. Liang Jiaqi. Apa? No. Ini ulah Liu Jiaj, dia yang bikin semua. Sama sekali gak ada hubungannya sama aku sumpah. Bagus, kamu menyakiti Kak Hanan sekali. Masih mau menyakiti untuk kedua kali. Aku tidak melakukan. Hanan, aku melakukan ini karena mencintaimu.
Karena jatuh cinta wanita ini. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Cekeno. Kamu masih mencintaiku, kan? Jangan bikin aku mual. Aku tidak memukul wanita. Hukum akan menghukum kamu. Saudara. Terima kasih. Sesama saudara, nggak usah bilang begitu. Iya, kakak. Saudara baik itu selamanya. Hidup ini, apapun yang terjadi, kita tetap saudara baik. Oke, oke. Saudara. Kodok. Hal yang bilang ke kamu. Bos. Ada masalah. Kenapa? Turun dan kamu akan tahu. Sangat mendesak. Haonan. Belum selesai bicara. Sudah dibilang ini darurat banget. Tunggu aku balik dulu baru bicara. Tunggu aku juga mau ikut. Selamat, Bang. Ini maksudnya apa? Untuk menghargai keberanian, kami memberikan penghargaan warga teladan. Selamat ya, Bang Hao. Oh. Penghargaan warga teladan. Bukan cuma itu loh. Bisnis kamu semakin berkembang maju. Kontribusi besar bagi perkembangan Ganggang. Atasan memutuskan. Tahun ini kamu terpilih menjadi pengusaha teladan. Terima kasih, Paman. Sudah seharusnya warga yang baik melakukan ini. Kamu hebat, Kak Nan. Hidup Kak Nan. Tiga takdir, 7 usaha keras. Tak perlu takut memulai lagi. Tempat jatuh bukanlah akhir, tapi awal melihat arah. 3 bagian takdir. 7 bagian dari kerja keras. Cinta berjuang baru akan menang.